Dirilisnya menu spesial di Indonesia hari ini membuat hampir seluruh gerai McD dipenuhi pembeli. Kebanyakan antrean merupakan pengemudi ojek online yang mendapat pesanan menu BTS Meal itu. Memasuki minggu kedua di bulan Juni 2021, muncul sebuah berita yang untuk sebagian orang membuat terkejut. Masih di tengah kondisi COVID-19 yang berkepanjangan ini, sebuah gerai fast food terlihat sangat ramai yang dipenuhi oleh pengunjung. Sebagian besar memakai jaket driver ojek online. Tak hanya itu, antrian drive-thru pun terlihat panjang. Mereka menunggu untuk dapat membeli paket yang diberi judul BTS Meal. Yang dikhawatirkan pun terjadi. Antusiasme tinggi mengakibatkan protokol kesehatan yang menegaskan tentang tidak boleh ada kerumunan pun akhirnya jebol. Hal ini berujung dengan penutupan gerai-gerai fast food tersebut. Di balik kejadian itu, banyak orang akan bertanya, apa istimewanya BTS Meal ini sih sampai dikejar-kejar begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Umaran, Posyandu Poliresto. Episode kali ini saya akan berbagi menguak misteri fenomena BTS Meal yang viral tersebut dari perspektif atau sudut pandang usaha kuliner yang akan sangat mengasihkan untuk dibahas sehingga kita dapat mengambil pengetahuannya untuk UMKM kuliner kita. Sobat Poliresto sudah siap? Let's share the pie. Get the BTS meal at McDonald's. Sobat Poliresto, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada baiknya kita membatasi pembahasan kita ini terlebih dahulu. Saya yakin pro dan kontra atas kejadian BTS Meal itu akan ada. Adanya kerumunan di tengah pandemi ini, itu hal yang sangat disayangkan terjadi. Tapi sob, pembahasan ini kita batasi untuk sama-sama kita belajar dari fenomena BTS Meal itu sendiri. Tujuannya adalah kita dapat memahami mengapa BTS Meal ini dapat direspon pelanggan dengan sangat antusias. Dari pemahaman tersebut, dapat nantinya kita ambil pembelajaran yang bermanfaat untuk UMKM kita sendiri. Mohon dicatat bahwa saya berbagi pemahaman ini bukan untuk memaksa sobat melakukan tindakan viral atau melanggar norma maupun aturan apalagi hukum. Saya berbagi pemahaman bahwa mengapa ini bisa viral, mengapa ini bisa mendapat antusiasme luar biasa di tengah pandemi. Mungkin di balik pemahaman fenomena ini, kita dapat mengambil alternatif untuk bertahan di tengah pandemi yang semakin hari menjadi tantangan bagi usaha kuliner. Baik Sobat Poliresto, kita mulai membahasnya satu persatu. Hal pertama, siapa itu BTS? Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. BTS adalah boy band asal Korea Selatan cukup fenomenal, terdiri dari 7 orang. BTS singkatan dari Bangtan Sonyeondan. Semoga saya tidak salah menyebutkannya ya, atau lebih dikenal dengan Bangtan Boys. Menurut informasi yang terlansir di halaman site resmi mereka, kehadiran BTS sempat dipandang sebelah mata pada awal kemunculannya di tahun 2013. BTS pun berhasil melenggang di industri musik internasional dengan sukses menyabet Piala Billboard Music Award 2017.
Bahkan, BTS berhasil menyingkirkan sederet artis ternama mulai dari Ariana Grande hingga Justin Bieber. Hal kedua, berapa banyak fans BTS di Indonesia? Fan BTS ini menyebut diri mereka dengan sebutan ARMY. Pada tahun 2017, cuitan di @BTAnalytics menemukan ada 10 negara dengan ARMY paling setia. Antara lain, Meksiko berada di posisi 10. Selanjutnya ada Taiwan di urutan ke-9, diikuti oleh Amerika Serikat. Lalu ARMY Brazil di angka 7, selain itu masih ada Malaysia ada di posisi 6, kemudian Thailand dan Vietnam. Lucunya, ARMY Korea Selatan menempati posisi kedua. Tak disangka Indonesia menempati posisi pertama. ARMY BTS di Indonesia tercatat yang paling banyak di dunia. Terbukti, ARMY Indonesia mampu menyumbang 48,5 juta penonton atas tayangan video musik yang berjudul Dynamite yang dirilis oleh BTS. Hal ketiga, apa isi paket BTS Meal itu? Dijelaskan Caroline Kurniajaya, Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, pada konferensi pers virtual yang digelar pada tanggal 8 Juni lalu. Menu BTS Meal terdiri dari 9 pieces atau 9 potong chicken McNugget, kentang goreng berukuran medium, minuman berukuran medium, dan saus sweet chili dan saus cajun yang memang menjadi saus favorit anggota BTS. Menu ini mulai dirilis pada tanggal 9 Juni 2021 mulai pukul 11 siang. Hanya dapat dipesan melalui drive-thru, McDelivery, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food dengan harga sekitar 45.000. Menu ini akan tersedia hingga persediaan habis. Sobat Poliresto, jadi apa yang membuat menjadi fenomena? Sepintas memang paket berisi nugget ayam dan kentang goreng saja ditambah minuman dan 2 jenis saus. Tetapi ada kunci-kunci yang membuat produk ini terasa menggebrak. Pertama, subjek tokoh dan followernya. Tokohnya adalah BTS, followernya atau ARMY-nya menurut data traffic video 48 juta orang. Dasar ini sudah bisa menjadi pertimbangan. Sebenarnya sama halnya dengan para artis dan influencer. Jika sobat bermain Instagram ataupun sosial media lainnya, kemudian ingin mengendorse, memperkenalkan produk sobat, biasanya yang dipilih adalah akun dengan follower yang cukup banyak, kan? Kedua, niche market atau pasar yang sempit atau khusus. Dalam hal ini, market sebenarnya yang dituju siapa? Ya, para ARMY BTS itu. BTS Meal yang merupakan kolaborasi antara BTS dan McD ini sangat menarik. Salah satu hal umum dari seorang penggemar adalah memiliki atau bahkan menyimpan segala sesuatu dari idolanya. Karena kolaborasi antara BTS dan McD dengan menyatakan bahwa kentang goreng adalah makanan favoritnya BTS di McD, serta saus cajun adalah saus favoritnya, para ARMY ingin menyerupai idolanya. Pemilihan niche market pun sering kali menggunakan strategi kebiasaan pelanggannya. Contoh lain adalah paket Happy Meal. Bagi sobat yang telah berkeluarga dan memiliki anak kecil, pernah kan anak sobat merengek untuk memilih paket Happy Meal tertentu? Apa mereka memilih karena menyukai ayam atau burgernya? Belum tentu. Kebanyakan dari anak-anak tersebut memilih karena koleksi mainan yang ditawarkan. Ketiga, komunikasi pemasaran dan promosi. Sobat Poliresto,
Hal lain yang bikin banyak orang berburu BTS meal karena McD membatasi channel penjualan melalui drive-thru, order delivery yang disediakan McD, dan layanan pesan antar lewat ojek online. Ditambah lagi, periode penjualannya juga dibatasi. Jadi, artinya kalau ini dipersulit maka itu menjadi istimewa, jadi langka. Karena langka maka jadi cepet-cepetan. Begitu dibuka langsung pesan. Jika beruntung dapat paketnya. Begitu terima biasanya nggak langsung dimakan loh sob. Yang paling penting dipotret dulu kemudian ditaruh di IG ataupun sosial media lainnya. Biasanya tujuannya hanya untuk show off ke teman-teman, bikin iri. Teman yang iri langsung membalas memesan juga, bahkan mungkin memesan lebih banyak. Tanpa disadari, hal ini merupakan marketing channel yang dilakukan oleh McD. Sobat akhirnya menjadi agen pemasaran mereka. Betul kan? Selain itu, jika sobat lihat video promo komersial BTS dan McD pun terkesan menyenangkan. Dengan kemampuan BTS bernyanyi dan bergoyang, dance, lalu staf McD pun ikutan bergoyang koreografi, itu akan terkesan menyenangkan dan menyegarkan. Biasanya nanti akan menjadi viral baru dengan melalui channel TikTok atau challenge yang biasa dilakukan. Bergoyang bersama, berjoget bersama, seperti itu. Durasi pemasaran ini akan berlangsung semakin panjang. Fanatisme terhadap BTS yang berasal dari Korea Selatan pun tak terbangun secara instan. Semuanya sudah dimulai sejak budaya K-pop merambah. Adanya drama Korea atau drakor hingga kimbap di variasi kuliner. Sobat Poliresto, dapat dipelajari bahwa membuat satu paket saja, McD memerlukan sebuah strategi promosi yang sangat panjang dan perlu melakukan penelitian. Tujuannya adalah agar paket tersebut dapat memiliki impact saat launching, dan tujuan terakhirnya adalah terjadi penjualan serta profit. Lalu, bagaimana dengan sobat-sobat yang memiliki UMKM kuliner? Pingin sih seperti itu? Masa harus kolaborasi dengan BTS juga? Ya, kalau punya 10 miliar won atau setara 127,8 miliar sih ya nggak apa-apa, bisa dicoba. Tenang sob, yang terpenting mari kita ambil intinya. Pertama adalah market. Sobat tetap harus kreatif dan sensitif melihat peluang market untuk produk sobat. Belum tentu ARMY BTS itu pelanggan McD sebelumnya, atau contoh anak yang memiliki Happy Meal karena koleksi mainannya. Yang kedua, buatlah spesial. Promo harus dibatasi waktu. Jika tidak, apalah arti sebuah promo? Berkreasilah. Spesial tidak selalu harus dari makanan spesial. Ketiga, promo blast. Lakukan iklan yang rutin, jangan pernah berhenti, jadikan seperti kampanye yaitu berkelanjutan. Gempur sosial media sobat. Lirik teman yang memiliki follower yang banyak, jika memungkinkan kolaborasi dengan influencer. Tetap buka jalur di delivery online. Lakukanlah positif campaign sob. Tetap kreatif. Terus mencoba. Terus berkreasi. Ada kendala? Coba lagi. Gak perlu viral kok sob. Karena sejatinya sesuatu yang terlalu cepat biasanya hilangnya pun cepat. Yang terpenting adalah promo kita positif, efektif, dan efisien. Sobat Poliresto, jika boleh saya dengan rendah hati ingin mengingatkan, berhati-hati kepada UMKM, usaha kuliner, yang hanya mendompleng kesempatan yang sedang ramai. Betul, seringkali kita melihat ada kesempatan saat ada yang viral. Misalnya kasus BTS meal ini. Tidak salah jika sobat mendompleng viral ini.
tetapi harus tetap menjaga etika bisnis dan kredibilitas usaha sobat sendiri. Contoh, jika sobat bermain gimmick di kata BTS dan sobat berkreasi dengan kata tersebut menjadi BTS, B-nya boleh, T-nya tambah, S-nya sepuasnya misalnya. Itu gimmick dan biasanya membuat pelanggan tersenyum. Tetapi jika sobat mendompleng dengan menggunakan kata BTS dan memasang foto personil BTS-nya, itu sedikit banyak akan menjatuhkan kredibilitas usaha sobat. Kenapa? Karena pelanggan akan langsung menilai bahwa sobat hanya ikut-ikutan. Apalagi produk sobat jauh dari citra tokoh itu sendiri. Misalnya, sobat menjual tahu bulat, kemudian ada foto grup BTS. Pelanggan akan tersenyum, tetapi tersenyum nyinyir loh. Kecuali tahu bulat sobat ada bumbu bulgoginya. Ya, mungkin masih bisa dihubungkan karena berbau Korea Selatan ya. Dari semua itu yang terpenting adalah royalti dan copyright. Berhati-hatilah karena mereka memiliki royalti dan copyright atau hak paten. Salah-salah, malah nanti sobat membayar denda karena tanpa izin menggunakan foto ataupun atribut mereka. Terima kasih sobat, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan untuk share kepada orang-orang terdekat sobat yang memerlukan pembelajaran ini, like and subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan feedback di channel Desk Help kami yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Anda yang terbaik, share the pie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan kami di kesempatan berikutnya, di mana kami akan kembali dengan lebih banyak tips, teknik, dan rahasia untuk mencapai tujuan yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini dan tolong atur podcatcher dan iTunes Anda agar Anda tidak ketinggalan podcast kami. Sampai jumpa dan terima kasih banyak sudah mendengarkan.